Wah, nungguin ya. Halo guys, pagi ketemu lagi di channel Y.Andika. Hari ini saya lagi di Kuala Lumpur, posisinya di Grand Millennium Hotel di daerah Bukit Bintang.
Hari ini saya mau buat konten ceritain perjalanan dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur. Jadi dari prosesnya, prosedurnya yang harus kita lewatin, karena perjalanan kita ke Kuala Lumpur ini nggak seperti biasanya karena pandemi, banyak aturan, banyak prosedur yang harus kita lewati. Sebelum lanjutin ceritanya, ini saya mau makan siang dulu, udah disiapin, nanti dilanjut lagi. Oke, jadi perjalanan kita dari Jakarta ke Malaysia ini nggak seperti biasanya. Jadi kalau sebelum pandemi itu dari Jakarta ke Malaysia cukup kita beli tiket, paspor. Kalau untuk yang turis, tiket pulang pergi. Kalau untuk yang pekerja, bawa kita LG, letter of guarantee, sama agreement dari kantor, gitu aja. Nanti kita keluar imigrasi, kita sampai bandara KL, habis itu imigrasi, pengambilan bagasi selesai. Cuma sekarang ini semenjak pandemi, aturan itu dirubah. Aturan masuk ke KL, khususnya ke bandara Kuala Lumpur atau di Malaysia ini. Jadi pintu masuk ini kalau semenjak pandemi ini untuk pesawat, kalau nggak salah ya, cuma KL sama ada satu lagi itu apa, Penang kah atau apa, saya lupa. Jadi persyaratannya, dokumen-dokumennya yang harus disiapin sebelum kita ke KL itu, ada tiket, sudah jelas tiket ini sudah jelas harus dibawa. Terus rapid antigen, habis itu PCR-nya ada, PCR-nya saya lupa, ada di tas. PCR itu rumah sakit yang ditunjuk dari maskapai. Jadi kalau saya sebelumnya itu kalau ke Dubai naik pesawat Emirates itu ada 4 atau 5 rumah sakit yang direkomendasiin sama Emirates. Tapi kalau ke KL ini kemarin saya tes PCR-nya di rumah sakit Pertamina Jakarta. Terus ada lagi nih, ini Health Declaration, Separar Health Declaration. Jadi ini deklarasi kesehatan pelaut, ini yang ngeluarin dari ini Marine Departmentnya Malaysia, tapi kita yang isi. Terus habis itu ini LG. Jadi LG ini untuk pekerja, untuk pelaut ini yang mengeluarin dari Immigration Malaysia Negeri Selangor. Ini nanti disebutin di sini naik pesawat apa, tujuan kapalnya mana. Ini ada semua di sini. Oke, ini tes PCR-nya. Ini tes PCR-nya. Nah, jadi tes PCR ini kita buat itu tanggal 26 pagi kita tes PCR. Sebenarnya enak kalau di rumah sakit Pertamina Jakarta itu kita cukup daftar online, nanti isi data kita, habis itu nanti selesai submit itu dia keluar kayak semacam barcode. Jadi barcode itu nanti di-scan sama petugasnya di rumah sakit Pertamina, sekitar 5-10 menit petugasnya datang untuk ngambilan sampel. Nah, itu hasilnya itu kurang lebih 24 jam. Itu hasil itu nanti dikirim ke WhatsApp kita. Sesudah bikin PCR selesai tanggal 26, 27 hasilnya itu kita bikin ini namanya rapid antigen. Ini bikinnya itu di daerah Jakarta Utara. Habis itu tanggal 27 itu udah bikin rapid antigen. Kita sebelum berangkat ke KL 2 hari di hotel itu di Jakarta, akomodasi ditanggung company. Jadi tanggal 26 kita tes PCR, habis itu check-in hotel. Habis check-in hotel itu dari tanggal 26 sampai tanggal 28 siang. Jadi 28 siang kita check out. 28 siang kita check out, langsung ke office dulu. Kita persiapkan berkas dokumen. Ke office itu nggak lama sih, kurang lebih 2-3 jam aja di office itu. Kebetulan itu tanggal 28 itu hari Minggu, jadi office juga nggak sibuk kayak hari biasa. Sudah dari office kita berangkat ke bandara itu sekitar jam 3 atau setengah 4 lah.
flightnya itu di tiket ini 18.50 dari Jakarta. Nah ini ada kesalahan kemarin di flight ini, jadi kita patokan berangkat ini kemarin dari Terminal 2 karena di kertasnya ini Terminal 2, kalau bisa dilihat ini Terminal 2. Jadi kita datang ke Terminal 2, sampai kita terminal ternyata dari security-nya itu ngasih tahu ternyata sudah dipindah ke Terminal 3. Jadi untuk internasional sekarang nih, yang sebelumnya kayak misalkan AirAsia Malaysia, terus terus Malindo atau apa yang lain-lainnya, itu semua sudah dipindah ke Terminal 3 internasional khususnya. Kalau Garuda memang untuk Garuda domestik ya, Garuda domestik itu di Terminal 3 memang. Habis itu ini kita flightnya pakai Malindo. Ntar ambil minum dulu sebelum dilanjutin. Oke. Habis itu kita biasa proses check-in, nanti ditanya kita punya barang apa. Bagasinya ini free bagasi 20 kilo. Bagasi saya cuma sekitar 15 kiloan kalau nggak salah itu. Ya, sudah check-in ya. Habis itu saya sempat lupa nuker ringgit itu. Saya tukar itu di bandara karena saya nggak sempat tukar ringgit itu kemarin. Jadi tukeran, oh ya, bagi yang mau ke Malaysia sekarang tukeran ringgit di bandara itu kemarin terakhir saya satu ringgitnya 3.530. Memang sih selisih 100-200 rupiah lah sama kita di luar bandara kan. Cuma karena memang sudah mepet waktunya, daripada kita tukar di Bandara KL lebih mahal lagi. Kemarin saya sempat dengar itu sekitar 3.800 apa 4.000. Lumayan kan, sekitar 500 rupiah perbedaannya. Habis itu kita biasa masuk imigrasi. Jadi sebelum gate pemberangkatan kita ke imigrasi dulu, dicek kita punya dokumen, ditanya tujuan kemana, laut atau pekerja lain, nanti ditanya sama pihak imigrasi, sudah ACC, di stem kita punya paspor. Habis itu kita masuk, habis masuk oke, jalan ke ruang tunggu. Di gate kita, gate-nya itu gate 3, gate-nya jauh teman-teman. Jadi dari selesai imigrasi itu kita turun ke bawah kan. Kita kalau Terminal 3 semua terminal pemberangkatan itu di atas, di lantai 2. Jadi kita keluar imigrasi, sesudah imigrasi kita turun lift satu lantai, habis itu jalan. Jadi gate 3 itu posisinya tuh di ujung sekali. Jadi kalau sekarang nih pandemi nih, Garuda domestik sama internasional itu ya gate-nya itu ya di gate 10 lah, antara gate sekitar gate 8 apa gate 10. Tapi yang kayak macam Emirates, Qatar itu pokoknya pesawat internasional dari mulai gate 8 sampai gate 5 ini yang kalau ke KL ini karena pesawatnya juga schedule-nya itu kurang. Jadi kan biasanya itu pesawatnya schedule yang ke KL itu banyak teman-teman. Jadi sehari itu kadang sampai kurang lebih sampai 10 penerbangan lah kalau nggak salah, itu dari pagi sampai sore. Seingat saya ya 10 penerbangan lah. Jadi 10 penerbangan ke KL, 10 penerbangan ke Jakarta. Tapi semenjak pandemi ini cuma 2 atau 3 penerbangan aja, itu pun nggak setiap hari ada. Kalau Malindo ada deh, kalau nggak salah yang Garuda itu nggak setiap hari. Jadi pesawat kita nih Malindo, habis itu Malaysia Airlines itu di sebelahnya kita tempat check-in. Jadi kita flightnya itu sekitar beda, jadi schedule-nya cuma beda 10-20 menit aja flightnya itu. Jadi kita check-in masuk gate itu 18.20 kita udah harus boarding. Habis itu masuk, ya biasalah masuk pesawat, dicek kita posisi duduknya itu di 8D apa 8C itu. Dan kemarin itu saya berangkat itu cuma sekitar 40-an, nggak sampai 50 orang.
Bayangin teman-teman, itu kalau nggak salah itu untuk pesawat yang 737 yang single lorong itu kalau nggak salah kan kursinya itu sekitar 130-an ke atas kalau nggak salah, yang nggak nyampe 150-an kalau nggak salah, tapi itu cuma diisi 40-an, jadi memang kosong sekali itu pesawat itu. Nah, habis itu perjalanannya dari Jakarta ke KL itu kurang lebih 2 jam. Itu memang kemarin sempat sedikit lah di udara itu, di pesawat cuacanya agak buruk. Saya juga sempat agak panik, memang saya agak parno kalau naik pesawat itu, apalagi kemarin trauma kan, sempat kita lihat berita yang Sriwijaya Air baru berapa menit take off udah langsung jatuh kan. Oke, jadi sampai Bandara KL itu kurang lebih sekitar 21.30 lah. Di sana keluar dari pesawat, kita nanti diarahin ke arah imigrasi. Tapi oh iya, satu lagi, ini sih bebas mau sebelum kita berangkat ke KL atau sampai sesudah di Bandara KL, kita download ada satu nama aplikasinya My Sejahtera. Di aplikasi My Sejahtera itu, jadi mulai dari Bandara KL sampai ke tujuan kita nih, kayak saya ke kapal itu 24 jam dimonitoring di aplikasi itu. Jadi aplikasi itu tuh kita kan harus mengaktifkan lokasi, jadi kita selama 24 jam dipantau pergerakan kita gitu kan, ya kecuali HP-nya ditinggal lah ya kan, itu nggak akan ngikutin itu. Tapi kalau selama HP itu kita pegang 24 jam pergerakan kita itu dimonitoring. Jadi aplikasi My Sejahtera, kita isi, boleh pakai nomor Indonesia, boleh pakai nomor Malaysia, bebas deh. Kita isi biodata, kita isi semualah, banyak itu kan, macam-macam. Habis itu sebelum keluar imigrasi, prosesnya panjang itu, karena kita sampai setengah 10 kita sampai di dalam terminal itu. Dari dalam terminal sampai kita keluar bandara itu kurang lebih jam 3 kalau nggak salah deh, jam 3 pagi. Bayangin teman-teman berapa jam itu, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, sekitar 5-6 jaman, sekitar 5 jam. Kenapa bisa lama? Jadi kita ini kayak macam pelaut, kita ada yang mengurusi agent di sana. Jadi kita mau kemanapun, kalau kita keluar negeri, sampai kita bandara itu kita nggak panik lah. Jadi semua ada yang mengurusi, dia agent dari company. Nah, dari mulai pengurusan dokumen sampai kita ke kapal itu semua udah diurusi sama agent. Jadi agent ini kan penumpang, jadi passenger pesawat ini bukan dari Jakarta aja nih, ada yang dari Filipina, ada yang dari Afrika, dari macam-macam lah, banyak kan itu hari. Jadi kita nunggu itu sampai ngantuk-ngantuk, sampai tidur itu, sampai kita cari air itu susah. Itu dia. Jadi semenjak pandemi kayak duty free, terus coffee shop apa dan lain-lain itu nggak semua buka outletnya itu, jadi cuma 1-2 aja yang buka. Dan kebetulan kita itu sudah nggak ada lagi yang buka tuh di dalam terminal itu, nggak ada yang buka outlet. Mana ada juga yang kayak biasa tuh, yang di mesin itu ada yang buka tuh teman-teman. Selesai dari bandara kita dijemput pakai bis, jadi kita keluar dari bandara tuh sudah ada bis yang nunggu. Jadi prosesnya memang kita disterilkan dulu nih. Jadi barang-barang kita nih tuh dikasih semacam apa ya, disinfektan kayaknya ya, disinfektan itu disemprot pakai sama dia itu. Habis itu baru dikasih naik bis. Jadi bis itu joknya itu dua, tapi 2 jok itu 1 orang aja, sama kayak di kita lah, social distancing. Perjalanannya itu dari Bandara KL ke hotel ini, namanya Grand Millennium Hotel di daerah Bukit Bintang. Ini Bukit Bintang ini pusat kotanya
Malaysia. Jadi kan Kuala Lumpur itu pusat perekonomian di KL itu. Tapi kalau nggak salah, kalau pusat pemerintahannya itu sebagian itu ada di daerah Putrajaya atau apa itu ya, saya belum pernah juga soalnya kalau ke Putrajaya itu. Tapi kalau pusat perekonomiannya semua berada di KL, dari mulai kayak perbisnisan terus pariwisata semua di KL. Bukit Bintang, dari bandara ke Bukit Bintang itu 1 jam 45 menit apa 50 menit itu kurang lebihnya. Sampai hotel itu kan karena sudah ngantuk-ngantuk kan, saya nggak sempet lagi video. Bangun-bangun sudah di area halaman belakangnya hotel itu. Oh iya, jadi ini kan hotel ini yang ditunjuk sama pemerintah untuk karantina. Jadi untuk yang umum sama yang karantina ini dipisahkan. Dari mulai pintu masuknya sampai proses check-in semua dipisahkan. Sampai di hotel ini masuk lagi ke satu ruangan. Di situ kita disuruh ngisi biodata. Nanti biodata itu diserahin ke petugasnya. Nanti petugas itu ngisi validasinya dan lain-lain. Habis itu dia kasih kunci kamar, baru kita masuk ke kamar kita masing-masing. Oh iya, ini belum selesai karena sebelum kita keluar hotel itu ada lagi tes PCR 1 kali. Jadi sebelum kita keluar kita dites lagi. Habis itu nanti baru keluar hasilnya. Kalau kita negatif, kita boleh melanjutkan perjalanan, kayak misalkan kita ke kapal. Tapi kalau misalkan positif, nanti aturannya beda lagi. Itu katanya dilanjutkan karantina tapi di lain tempat. Dan itu biayanya saya nggak ngerti. Biayanya itu kita yang tanggung kah, apa company yang tanggung, atau company kasih pulang lagi kita ke Jakarta, itu nggak tahu. Terus biaya karantinanya ini kawan-kawan mungkin ada yang tanya berapa karantina di hotel Grand Millennium ini. Ini hotel kalau orang bilang itu ini hotel bintang 5 bintang 5 apa bintang 7 katanya. Itu kan memang saya masuk ini ya mewah lah, fasilitasnya mewah, kamarnya mewah, semua dari tempat tidur semua. Kalau menurut saya sih bagus lah. Ada di kamar mandi pun ada backupnya juga. Ini saya lihat kemarin itu biaya karantinanya itu kan, saya kan di situ dicantumnya untuk 2 orang 7.300 ringgit 7 hari 2 orang. Kalau nggak salah saya lihat itu sekitar 25 jutaan atau berapa itu kalau. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasannya dari Jakarta ke KL. Jadi kalau kawan-kawan yang mau on board, yang mau berangkat ke kapal, yang mau lewat bandara mana aja sih, tapi memang tiap negara itu kebijakannya beda-beda ya. Kayak kemarin saya tuh kemarin di Dubai, kita cuma cukup PCR test tanpa ada karantina. Yang penting kita stay dulu di hotel 1 malam, hasilnya keluar negatif baru kita boleh lanjut, kayak begitu teman-teman. Tapi ini ya, Malaysia beda lagi aturannya, yang nggak apa-apa, kita ikuti aturan aja government kan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Bisa jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.